Selamat mendengarkan podcast ini. Di dalam Injil Matius, saudaraku, pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, Tuhan Yesus mau berkata, kenapa kamu capek-capek? Kenapa kamu lelah-lelah? Apa yang kamu cari? Mari kuperkenalkan kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu sebenarnya. Mari perkenalkan kepadamu satu pribadi yang harus kamu kenal, supaya jiwamu menjadi tenang. Jiwamu menjadi tenang, dan kata kelegaan itu sama. Teks aslinya anapauso, perhentian. Memahami Matius 11 ayat 28, 29, 30 ini harus terlebih dahulu membaca ayat sebelumnya. Sebab kalau kita tidak membaca ayat sebelumnya, kita tidak akan melihat dan menemukan konteksnya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak dan orang pandai yang dimaksudkan di sini pasti tidak jauh dari ini. Yang pertama, para politisi, pejabat, penguasa. Yang kedua, tidak jauh dari ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Yang ketiga, pasti tidak jauh dari orang-orang kaya yang sukses dalam mengumpulkan harta. Engkau sembunyikan kepada orang-orang ini, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang innocent. Dalam teks aslinya nepios. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi Tuhan Yesus diberi kepercayaan Bapa untuk turun ke bumi, untuk memperkenalkan siapa Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak ada yang kenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak Tuhan Yesus berkenan menyatakannya. Baru kemudian Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini sebenarnya sebuah kebenaran yang luar biasa, saudaraku. Sangat luar biasa. Bapa ini zat yang hidup, sosok agung yang menyimpan berjuta, bertriliun misteri, yang mungkin, bukan mungkin ya, yang pasti sampai kekekalan tidak akan pernah dikenal dengan sempurna. Tetapi apa yang Bapak berkenan untuk disampaikan ada. Dan Tuhan Yesuslah satu-satunya distributor pengenalan yang benar itu, saudara. Jadi ada zat yang kudus, yang berpribadi, yang menyimpan berjuta misteri. Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berkenan menyatakannya kepada orang-orang yang kepadanya yang mulia Tuhan Yesus berkenan menyatakan. Jadi ada orang-orang
yang diperkenan. Ada orang-orang yang diperkenan untuk bisa atau boleh tahu, saudara sekalian. Dan orang-orang yang diperkenan untuk boleh tahu ini tidak semua menyambut secara benar. Jadi jangan berpikir secara fatalistik ada orang-orang yang ditentukan untuk tahu dan yang lain tidak ada kalimat lain kecuali dibuat atau dibiarkan bodoh. Tidak demikian. Merespon. Tuhan Yesus memperkenalkan dan ini merespon. Saya belajar untuk merespon sampai sekarang. Belajar untuk merespon. Saya bersyukur saya mengecap bangku sekolah teologi ya. Saya belajar teologi ya, saya bersyukur. Tetapi itu tidak segalanya. Itu tidak segalanya. Penting, tapi tidak segalanya. Sebab pengetahuan kita tentang Allah harus disertai dengan perjumpaan dengan pribadi itu. Perjumpaan dengan pribadi Bapa akan melahirkan penghayatan. Dan dari penghayatan itu, saudara akan dibimbing bagaimana merasa bebas dari takut. Bagaimana Anda bisa bebas dari takut? Bagaimana Anda memiliki kebahagiaan? Dan yang ketiga, kesucian yang sempurna. Dari perjumpaan dengan Tuhan, dengan pribadi Bapa, perjumpaan yang sungguh, Anda akan didorong masuk sebuah wilayah. Dan saya sering menggunakan kata kawasan. Masuk di satu kawasan. Saya belum stabil, hari ini saya belum stabil. Tetapi saya sedang mau masuk atau sedang mulai masuk sebagian. Kawasan di mana bebas dari takut. Tidak ada yang kita takuti. Karena Allah Bapa ini yang memiliki jagat raya. Dan kalau kita menjadi anak Bapa, loh, apa yang kita takuti? Segala kuasa di tangan Bapa. Tidak ada satu butir debu yang boleh terbang di luar kontrol Bapak. Segala kuasa di sini. Nah, sebenarnya dari perjumpaan itu dengan Tuhan setiap hari, pengenalan yang benar akan Tuhan, seseorang bisa menghayati keberadaannya sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Nanti saudara akan memiliki kegentaran. Jika ada kegentaran yang hebat di dalam dirimu terhadap Allah Bapa, seiring kegentaran itu, maka seiring itu Anda bebas dari takut terhadap apapun. Kalau orang belum gentar secara kudus, dia tidak akan mengalami bebas dari takut. Takut apa? Orang yang takut ini orang yang tidak mempercayai Bapak. Makanya di dalam Alkitab Anda pasti bingung. Dari kelompok orang yang masuk neraka itu, penakut di dalamnya. Penakut. Orang takut itu orang yang tidak percaya. Makanya saudara mesti masuk. Itu, kawasan itu. Masuk kawasan itu, saudara. Bebas dari takut. Saya belum sempurna, tapi saya sedang masuk ke sini. Nanti ini semua pertalian, tidak mungkin terpisahkan. Ini semua pertalian. Ya. Ini pertalian dengan kegentaran terhadap Allah. Ini bertalian dengan pudarnya keindahan dunia.
Kesucian ini kebencian terhadap dosa. Karena saya berkecimpung dalam banyak dunia jemaat, dunia sekuler, juga dunia sekolah teologi. Saya menemukan mereka yang sekolah teologi merasa pinter tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Mengajarkan apa kepada jemaat? Apa yang diajarkan? Teori. Benar-benar omong kosong. Saya tidak anti teologi dan kajian ilmiah. Saya anjurkan sekolah teologi sebelum jadi pendeta. Tetapi jangan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini tidak bisa ditransfer dengan knowledge. Ini harus dialami secara pribadi. Kalau saya berkata, Erastus omong kosong. Bukan mau sombong. Saya cuma mau meneguhkan bahwa saya sudah mengalami sebagian. Kenapa Anda takut mati? Karena Anda belum mati. Mati terhadap dunia. Mengapa Anda takut dihina, tidak terhormat, tidak dihargai? Anda belum menyalipkan harga diri. Mengapa Anda takut tidak bahagia, tidak senang? Karena saudara belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan satu-satunya kesenangan. Ini harus dihayati. Sering-seringlah malam hari menatap langit. Apalagi kalau baru-baru ini saya di luar kota ya. Aduh, lihat bintang yang bertaburan. Wah, betapa luasnya jagat raya ini. Di atas langit ada langit dan di atas segala langit ada Tuhan Allah Bapa. Kalau kita menghayati Bapa, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dunia menjadi tidak berarti. Tidak berarti. Kalau dulu juga bisa ngomong begitu, tapi kebohongannya ada. Sekarang makin hari makin mengerti. Dan satu hal yang membuat saya merasa betapa firman itu meneguhkan. Kalau dulu saya tidak punya uang sejumlah ini, ada perasaan kurang secure, kurang aman. Sekarang enggak. Apapun yang terjadi, yang penting jangan aku sampai berbuat dosa. Aku harus berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi Allah-Allah itu luar biasa. Nah, bagaimana respon kita? Respon kita. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Jangan dibuat jelimet oleh kajian ilmiah teologi. Jangan dibuat agamani dengan seremonial. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, terus. Dan untuk menguji apakah kita bertumbuh, itu dua. Ya, selain kesucian dan lain-lain ini, dua. Ini bisa jadi alat ukur. Yang pertama, apakah engkau makin menghayati dunia bukan rumahmu? Yang kedua, apakah engkau sungguh-sungguh rindu memandang wajah Tuhan? Makanya kalau di dunia ini bahagia, punya suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang sehat, justru bahaya, saudara. Karena justru bahaya. Saya melihat kemerosotan kekristenan di banyak tempat. Wilayah-wilayah mayoritas Kristen tidak jadi mayoritas. Para pemuka, artinya pemimpin masyarakat, pejabat-pejabatnya bukan orang Kristen. Dulu jiwa saya terganggu. Dan sampai beberapa waktu lalu masih terganggu. Kenapa begini? Tapi sekarang saya mulai kurang. Saya makin tidak merasa terganggu, makin kurang perasaan terganggunya. Orang Kristen itu kalau tidak tertindas, tidak bisa menjadi murni. Bingung juga, jarang jadi murni. Dia harus tertindas. Supaya dia merindukan rumah Bapa dan merindukan bertemu dengan wajah Tuhan. Kan kebetulan saya ngarang-ngarang lagu soal memandang wajahmu,
Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kamu itu benar-benar ingin gak sih memandang wajah Tuhan? Lalu saya jawab sendiri, sebenarnya tidak loh. Tapi masuk neraka ya jangan, tapi memandang wajah Tuhan ya kayaknya tidak benar-benar loh. Nah, saya mulai belajar, saya menghayati arti salib Tuhan. Betapa berharga salib itu, tanpa salib aku masuk neraka. Ya Tuhan. Nah, terus mengembangkan cintaku kepada Tuhan yang memang sudah ada, saudaraku. Yang memang sudah ada. Nah, makin tumbuh itu. Jadi sekarang ya saudara, saya kadang-kadang jadi bertanya-tanya saudaraku. Bagaimana ya meneruskan pelayanan ini? Sudah terlanjur besar begini ya. Kebutuhan begitu banyak. Saya menatap ke langit saja Tuhan. Jangan sampai aku berharap pertolongan manusia. Apapun yang terjadi, Tuhan aku mau melihat wajah-Mu. Cuman aku tidak sanggup rasanya kalau dipermalukan Tuhan. Nah sekarang saya mulai berkata, aku sanggup Tuhan. Walaupun belum kokoh. Seandainya ada apa-apa, yang penting aku tidak berdosa. Dipermalukan karena Tuhan gak apa-apa. Seperti orang-orang Kristen dulu dianiaya, dipukul, seakan-akan tuduhan tidak ada. Misalnya diseret dari rumah keluar, tetangga-tetangganya melihat tuh gara-gara jadi Kristen. Lalu tidak ada yang membela. Tuhan pun tidak membela. Malu kan? Malu karena Tuhan gak masalah. Asal saya tulus loh. Asal saya betul-betul ini kerja buat Tuhan. Betul-betul tulus loh. Betul-betul tulus. Nah, jadi kalau kita kurang menghayati dunia bukan rumahku, rumahku di surga. Dan tidak sungguh-sungguh merindukan wajah Tuhan. Sebenarnya susah loh dikatakan orang setia ikut Tuhan. Belum bisa dikatakan setia. Kalau saudara sudah makin menghayati dunia bukan rumahku, aku rindu memandang wajah Tuhan. Kita akan kibarkan bendera Yerusalem baru saja. Siapa yang mau ikut? Gak mau ikut ya sudah. Sampai tingkat kamu gak mau kenal aku pun gak perlu kenal kamu. Kita bisa. Kalau kita disakiti, dihina, dipandang rendah orang, ya sudah. Biar Tuhan nanti yang berperkara, yang berurusan. Nah, kembali kepada pembacaan ayat Alkitab kita tadi, saudaraku ya. Tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Baca 2 ayat 25 ya. Nanti saya akan membawa saudara kepada penjelasan bahwa memang saudara harus memilih rumah di bumi atau rumah di surga. Anda harus memilih tujuanmu kemana. Tidak boleh punya dua tujuan, dua rumah, dua tuan, tidak boleh. Salah satu. Wah, seandainya kita tahu ini 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saja. Wah, betapa hebat dampaknya kepada orang, saudara. Kita itu seperti starting from zero. Seperti baru mulai dari nol. Terus baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Saudara harus membayangkan situasi waktu Tuhan bicara. Yang ikut Tuhan itu rakyat jelata. Ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, tokoh agama, kelompok agamawan itu memandang rendah. Apalagi para politisi, pejabat dari Kekaisaran Roma. Dan orang-orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus sangat tidak terpandang. Sampai dituduh memakai kuasa setan atau Beelzebub. Tidak terpandang. Pendeta sekarang terpandang. Saya terpandang. Itu membuat saya rusak.
Saya kehilangan ketulusan. Saya kehilangan ketulusan. Dan sekarang mau mengembalikan diri saya kepada ketulusan berat. Udah punya harga diri. Kalau diomongin tersinggung masih ada aduh. Bisa makin jauh dari karakter Kristus yang sejati, saudara. Saya tidak menyalahkan orang yang menghormati sesamanya seperti saya dihormati saudara. Nggak bisa dikatakan salah. Jadi orang terhormat, maksud saya orang menghormati kita itu nggak salah. Nah kalau kita memang pantas terhormat kan orang menghormati. Tapi jangan cari kehormatan, jangan cari nilai diri. Jangan sampai kehilangan ketulusan. Ketika kita punya kesempatan berduit, ya, kaya, ya, itu sudah menjadi penyakit dalam jiwa orang yang namanya mata duitan itu. Kalau punya uang sejumlah ini gitu, lebih tenang dari tidak punya atau kurang dari itu. Itu memang sudah kodrat, saudara. Kodrat. Kalau punya harga diri dengan nilai, dengan mobil, dengan uang. Nah Tuhan Yesus itu enggak begitu. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kita sudah sesat. Cara saya berpakaian saja sudah merupakan pengaruh dampak dari materialisme, lalu penampilan-penampilan yang seakan-akan memberi nilai. Udah terlanjur nih, saudara. Ya sudah punya banyak ya udah. Kalau pakai baju ini, pakai dasi ini, dipasin, oh keren. Saya tidak mengatakan kalau pakai baju rapi itu salah. Tapi kalau itu menambah value, nilai, itu sesat loh. Yang pantas lah, boleh lah. Tapi jangan memberi nilai. Apalagi merek ya, merek barang branded. Tuhan Yesus pada waktu menyampaikan hal ini, dia termasuk orang yang bersama dengan para kelompok outcast, orang yang terbuang. Sungguh. Saya tidak katakan salah pendeta itu dihormati, terhormat, tapi dia tidak boleh menjadi orang yang kehilangan ketulusan. Ya sekarang kan zamannya orang jadi pendeta pun supaya terhormat. Tidak diucapkan, tetapi ya irama hidup itu nampak. Terus 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Iya. Saudara menghayati nggak lihat orang punya jabatan tinggi, orang kaya, dia punya gaya, tahu ya? Gayanya orang kaya, gaya orang yang terhormat, pejabat tinggi gitu. Karena mereka itu merasa itu kebahagiaannya, itu nilai dirinya. Nah sekarang pendeta ikut-ikutan. Dengan modalnya sebagai rohaniwan, udah ikut sesat semua. Ikut sesat, begitulah saya dulu. Saya sekarang ya belajar untuk enggak. Kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang murni itu. Termasuk sikap hidup Tuhan Yesus yang tulus, Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah kalau saudara bisa menghayati realitas adanya zat yang maha kudus yang memenuhi jagat raya, Anda kan punya kegentaran. Kegentaran yang membuat saudara sungguh-sungguh bisa bergantung kepadanya, lalu berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini tidak bisa ditransfer knowledge ya, ini harus dialami, saudara. Doakan saya ya saudara, supaya saya lebih murni, ya lebih tulus. Doakan saya saudara, supaya saya mau memberitakan Injil yang murni, yang Tuhan Yesus ajarkan dulu. Pasti nanti saya akan dianggap ekstrim. Ya, ini ada apa ini? Gitu. Ya sudah, kita nggak usah takut sama sekali. Nggak usah takut. Kita jalan aja terus. Kita serukan itu Injil yang murni itu. Terus 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya
anak itu berkenan menyatakannya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Jadi kalau kita memperhatikan dengan teliti Injil dan dalam perjumpaan yang terus menerus dengan Tuhan, kita akan menghayati Allah Bapa itu. Dia akan mengajarkan siapa Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Ini yang saya tulis awal ini. Bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa ini, saudaraku? Dalam pimpinan Roh. Dalam pimpinan Roh. Atau ikut kehendak Roh. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran, perasaan, tindakan kita, semua harus sesuai dengan pimpinan Roh. Roh ini Roh Allah. Roh Allah itu rohnya Bapa. Di dunia ini kita punya kesempatan untuk menyenangkan Bapa. Kalau di surga, ya tentu kita bisa menyenangkan Bapa. Tetapi akan lebih menyenangkan Bapa ketika kita di dunia dalam keadaan berdosa dengan kodrat dosa yang melekat, dengan cobaan, dengan godaan, rangsangan dosa di sekitar kita. Kita memilih taat dan tidak berdosa. Wah, itu menyenangkan Bapa. Itu melakukan kehendak Bapa. Jadi definisi melakukan kehendak Bapa itu adalah hidup sesuai dengan keinginan atau kehendak Roh. Dan Tuhan Yesus akan mengajar. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata begini, jadikan semua bangsa muridku. Kan Tuhan tidak bisa menjelaskan panjang lebar, jadi bukunya nggak tebal begini, lebih tebal lagi. Wah, bisa nggak cukup buku-buku di dunia ini, kata Injil. Jadikan semua bangsa muridku, aku akan memuridkan. Itu Roh Kudus yang memuridkan. Dan itu hanya bisa terjadi atas orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kita mengakui kan, oke, kamu dididik, tapi kamu terima gak nanti? Terima gak? Merespon gak? Kalau saudara menghayati, saudaraku sekalian, kenyataan Allah Bapa, dunia tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya dibanding kemuliaan Allah, jagat raya tidak terbatas ini. Dan jika demikian, saudaraku, kita bisa fokus bagaimana kita belajar mengerti kehendak Bapa atau hidup menurut pimpinan Roh. Tadi ada satu kalimat yang saya lupa mengucapkan, itu penting, yang ciri ukuran orang itu benar-benar di dalam Tuhan memahami ini enggak. Tadi menghayati apa? Dunia bukan rumah kita. Yang kedua, rindu memandang wajah Yesus. Satu kali nanti saudara akan merasa seperti, Anda pernah sesat jalan seperti orang asing di bumi. Orang asing, ada perasaan sebagai orang asing. Waktu saya mengarang lagu Jauh, itu ya, saya belum sampai kelas ini penghayatan saya. Jadi sekarang setelah saya menghayati kebenaran ini, saya bersyukur saya tulis lagu itu. Jauh. Nah, mulai rasa perasaan sebagai musafir. Jauh di sana rumah Bapakku. Dulu masih ada munafik-munafiknya itu. Belum tulus penuhnya. Sekarang juga belum sepenuhnya, tapi jauh lebih baik. Kalau saya sudah mulai kurang menghayati dunia bukan rumahku, kok aku tidak rasamu sebagai musafir lagi, kok aku nggak rindu memandang wajah Tuhan. Saya marahi diri saya sendiri. Kamu kenapa? Jadi sekarang sudah berulang-ulang, saudara. Saya berdoa begini, Tuhan, suasana ini jangan sampai hilang. Jadi waktu doa malam itu ya, terutama pada waktu dini hari, jam 1, jam 2. Seperti tadi pagi juga saya bangun pagi, saya berdoa. Saya menghayati ini.
Aku anak Allah yang Maha Tinggi. Saya itu kan diem-diem begini juga nyimpen juga. Nah, saya bilang, Tuhan, aku serahkan semua dalam tangan-Mu. Aku tidak akan membuat pembelaan. Aku harus hidup benar. Harus benar. Begitu merdeka. Merdeka. Nah, perasaan itu tidak stabil, saudara. Nanti setelah 3-4 jam bisa lenyap atau menjadi tipis, tidak sekuat waktu kita berdoa. Maka saya sudah berulang-ulang berkata, jangan sampai suasana ini lenyap ya Tuhan. Dan memang makin hari juga makin lebih kokoh sih, tapi tetap proses, tidak bisa cepet, tidak bisa tapi gini pelan. Saya masih ngomelin diri saya, kenapa kamu gak merindukan memandang wajah Tuhan? Apa sih yang kamu cari? Nanti sampai letih lesu dan beban berat, aku beri perhentian. Kamu tidak berhenti sih. Kamu berhenti saja, stop. Udah, Tuhan perhentianku. Kalau aku kerja, aku bisnis, aku melakukan segala sesuatu, semua untuk Tuhan. Stop. Nah, Tuhan pasti gak suruh kita pulang ke surga lalu anak-anak kita keleleran. Aku rindu pulang, harus ada rindu. Tapi kalau aku belum boleh pulang, aku harus menyelesaikan tanggung jawabku di bumi ini. Aku harus kerja keras. Apalagi sekarang setelah Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini. Wah, saya pasti lebih menggigit. Pokoknya gak ada 2 bendera Yerusalem baru. Ayo, siapa ikut? Nih, seperti seorang tour leader ini. Ayo. Dia masih selfie di situ. Saya tinggal. Kita akan bisa mengenal Bapak. Luar biasa. Dulu saya takut, sekarang pun masih ada takutnya sebenarnya. Takut disebut ekstrim, ini ekstrim gitu. Tapi saya sudah menghayati kebenaran ini, lalu udah gak bisa mundur lagi. Seakan-akan kita sudah mati. Seakan-akan sebentar akan kiamat, sebentar akan perang dunia ketiga. Seakan-akan, dan memang bisa terjadi besok Anda mati kok. Jadi, ayo. Ini akan pasti menimbulkan pertentangan. Kayak orang itu mau diakhiri hidupnya sekarang. Ya saya mau kasih tahu, you mau akhiri hidupmu di bumi sekarang dan kau bisa masuk surga, atau kamu tidak mengakhirinya berakhir di neraka nanti. Nah iyalah, masuk gitu Pak. Ya itu yang saya mau kasih tahu. Kalau you nggak mau, you nggak percaya, you cari sendirilah pendeta atau pengajar lain. Yang saya pahami dari Tuhan Yesus begini kok. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Lepaskan, tinggalkan segala sesuatu. Tuhan yang ngajarin begitu kok. Apakah Anda pikir dengan ngomong begini gampang buat saya? Saya juga diuji orang, diteropong orang kan. Berat. Tapi sudah terlanjur basah begini, kepalang deh. Udah maju aja deh, kepalang tanggung. Lalu ayat 28 Pak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, perhentian. Tapi ini ayat mesti dipahami dengan benar. Yang berikutnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, kamu tidak akan mendapatkan perhentian itu kalau kamu tidak pikul kuk dan tidak belajar. Kamu harus pikul salib. Harus berani membunuh semua keinginan-keinginanmu pribadi. Saya juga tahu kan punya keinginan-keinginan. Kalau dulu kan kalau ada hal yang tidak patut saya bilang, mau diem, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang udah tenang saya. Tidak. Sampai jangan. Tidak. Langsung set bersih. Buang. Tidak pakai pergumulan lagi karena terus berjuang. Lama-lama bisa. Kita lihat keindahan dunia ini sudah nggak tertarik. Tuhan tahulah, saya bukan mau sombong. Saya lihat orang punya rumah, apartemen bagus, ada kolam renang. Tuhan tahu saya tidak tertarik lagi. Kalau sampai saya tertarik, saya berkhianat kepada Tuhan dan saya menipu saudara. Harus milih kok rumah di bumi atau rumah di surga. Pikul kuk berarti kau mesti lepaskan itu liarmu itu loh. Lalu
belajar padaku. Terus karena apa? Karena aku lemah lembut. Aku ngerti kamu salah terus, tapi ku bimbing. Lemah lembut itu kan salah satu pengertiannya menerima keberadaan orang lain. Betul nggak? Itu diantaranya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Aku tahu kamu akan sering-sering salah. Kamu gak kunjung bener, aku tahu. Tapi aku sabar. Aku bimbing kamu. Terus? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jiwamu mendapat ketenangan ini sama dengan kata kelegaan, anapauso. Nah, yang saya gak ngerti 28 diterjemahkan kelegaan, 29 diterjemahkan jiwa mendapat ketenangan. Ini kan kayak kurang kerjaan, saudaraku. Kayak dielaborasi, mestinya gini. Tapi ya nggak apa-apa ya, nggak salah juga ya, biar lebih kaya mungkin kalimatnya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan hati, maka kamu mendapat kelegaan. Itu maksudnya. Maka kamu dapat kelegaan. Jiwamu mendapat ketenangan itu, maka kelegaan itu kamu peroleh. Ya udah jangan nyari apa-apa lagi lah, saudara. Kalau kita menambahkan sarana atau apapun, itu pun untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kalau enggak usah. Semuanya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan, bukan supaya saudara kasih uang ke gereja loh ya, enggak loh ya. Kan banyak otak yang ngeres begitu pikirannya. Enggak usah, jangan begitu. Pokoknya turuti pimpinan Roh Tuhan dalam hidupmu. Apa yang harus kau lakukan untuk Tuhan. Dan kesempatan ini sangat berharga. Sangat berharga. Yang tidak akan pernah terulang selama-lamanya. Hanya sekali kita hidup di bumi ini. Amin.